Ini tadi dari awal cerita ada cekcok gitu. Tapi katanya kerja mempersiapkan untuk semuanya. Tapi istri bilang katanya tidak menafkahi. Nah justru itu yang saya nggak ngerti. Memang saya selama ini diam-diam untuk menyiapkan semuanya. Tapi sekarang dengan persiapan saya seperti itu, kenapa saya dituduh seperti ini untuk melakukan perselingkuhan terhadap orang lain? Padahal dia sendiri mungkin yang selingkuh. Sekarang kamu jujur aja udah. Sekarang kalau lu nggak selingkuh, Mas, duit lu lari kemana? Lu pulang tidur di mana? Selama ini kamu hidup dari mana? Dan lu pun nggak pernah nyentuh gue. Selama ini kamu hidup dari mana? Tapi katanya nggak ada nafkah Batasannya lahir kerja nggak? batin. Hah? Batasannya kerja nggak? Batasannya kerja. Saya di rumah aja ngurus anak-anak. Nah, Dari mana kamu hidup? Kamu dari mana beli berlian? Kamu dari mana beli baju? Hah? Ya tapi mungkin Dia seorang pria. itu ya kewajiban seorang suami harus menafkahi istri, memenuhi semua kebutuhan istri, anak. Itu kewajiban lah. Sekarang begini Mbak ya. Saya sebagai suami, gimana layaknya istri kalau suami pulang? Dilayani dengan baik, ya minimal air minum lah. Nah itu udah aku lakukan kan, Pak? Itu nggak pernah. Saldo, emang benar nggak merasa dilayani dengan baik oleh istrinya, jadi seolah-olah istri nggak melaksanakan kewajibannya. Ya sekarang begini Mas Bayu ya. Sekarang udah detik ini yang terjadi. Saya baru datang, tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang tidak enak. Dan artian sekarang saya dituduh, tidak menafkahi lah, berbuat kasar lah. Padahal buktinya dia mungkin tidak bisa membuktikan kalau dia dikasari sama saya. Apakah buktinya dia mau memar atau dia tidak bisa buktiin? Sekarang dia bilang tidak bisa menafkahi, tidak selalu menafkahi. Padahal dia sekarang hidup dari saya. Dia kerja juga di rumah enggak? Oh tapi kan sebagai ibu rumah tangga itu juga pekerjaan yang mulia loh. Betul. Jaga anak-anak itu juga pekerjaan. Memang betul. Tapi bahasa dia tidak menafkahi itu saya tidak terima. 13 tahun saya rumah tangga sama dia. Terus dia hidup dari mana kalau saya tidak nafkahi? Itu betul sih batasnya. Alasan apa kamu menuduh saya selingkuh? Jujur, Hah? Natasha. Lebih baik kamu jujur. Karena kamu jarang pulang. Lebih baik kamu jujur. Ini banyak orang loh. Kamu jarang pulang. Kamu cuek sama aku. Kita udah 13 tahun. Anak kita udah mulai besar. Ya terus apa baik kamu harus berpikir keharmonisan itu Lebih hilang? baik kamu berpikir dewasa. Selama ini uang saya kasih kamu lari kemana? Jawab. Ya buat anak-anak lah, buat kebutuhan kita Kebutuhan lah. anak-anak, kebutuhan kamu udah saya pisahkan semuanya. Hah? Lari kemana uangnya itu? Buat Apa benar kamu pakai selingkuh? anak-anak. Apa benar kamu pakai selingkuh? Kok jadi aku sih yang dituduh selingkuh? Saldo, saya di sini, saya lakukan this stupid things ini. Saya nggak peduli dengan hal-hal ini. Saya melihat Mas Aldo, kamu tuh punya jantung kronis loh. Dan saya lihat kalau kamu tempernya tinggi sekali, saya takutnya kamu ada apa-apa dan meninggal. I'm so sorry, bukan meninggal, maksud saya bisa parah, bolak-balik masuk rumah sakit, dan seperti itu. Kamu ada jantung kan? Ada sakit jantung, ada masalah? Ya sedih. Tuh. Terus istrinya nggak tahu. Istri nggak tahu? Kan saya bilang, istri saya tuh sebetulnya tahu. Masa 13 tahun rumah tangga dia tidak tahu? Makanya saya bingung. Iya. Dia tuh membalikan fakta semua. Itu. Makanya itu yang membuat saya marah. Coba, oh, Tapi kamu nggak pernah Ya. bilang kalau kamu sakit. playing victim. Batasnya ini seolah-olah dia yang menderita, tapi ternyata kebalikannya. Batasnya, selama ini kalau suami misalnya nggak pulang, terus mungkin Mbak Tasya merasa lagi kecewa dengan suami, merasa tidak diperhatikan, apa yang Mbak Tasya lakukan? Saya main sama anak-anak, Mas. Anak-anak cuma sebagai penghibur saya aja di saat suami lagi nggak ada sama saya. Artinya suami selalu tahu Mbak Tasya ada di mana? Selalu tahu kan, kamu aku selalu di rumah. Benar. Benar apa kamu katakan benar? Ya benar Selalu lah, ada di rumah, Mas. benar. Aku selalu sama anak-anak, kemana sama anak-anak. Kan aku Batasnya- juga selalu laporan sama kamu.
Mbak Tasya pernah keluar rumah tanpa sepengetahuan Mas Aldo? Aku selalu izin sama kamu. Iya, Aku selalu bilang. entah kenapa ya hati saya tuh ganjel banget. Yang selingkuh tuh Tasya. Roy, kamu jangan sotoy deh, Roy. Emang kamu bisa buktiin apa sih, Roy? Kalau saya bisa buktiin, kamu mau kasih hadiah apa buat saya? Baik, kamu jujur. Jujur sekarang. Kamu jangan memperuncing masalah, Roy. Bukan memperuncing, ini mau perjelas. Nggak, tapi bisa jadi ya karena buat salah akhirnya jadi ngelihatnya orang lain melakukan kesalahan yang kita lakukan. Mungkin dia memang menutupi kejadian sebenarnya atau dia membalikan Menutupi. fakta. Biar kesalahan dia tidak diketahui sama orang lain, sama suami sendiri. Tapi selama ini mencurigakan nggak sikapnya Mbak Tasya? Justru itu, saya tuh selama ini tuh percaya, Pak. Saya percaya. Mungkin kepercayaan itu dia salah gunakan. Bisa aja begitu. Aku nggak pernah menyalahgunakan kepercayaan yang kamu beri, Mas. Aku selalu jaga. Aku selalu setia. Kamu jangan dengerin omongan, Tapi dengan Roy. kejadian ini sekarang, saya sudah merasa tidak percaya. Mbak Tasya bener nggak? Tapi ada orang lain. Jujur. Nggak bener. Kamu merasakan sesuatu nggak, Roy? Merasakan hal lain yang bisa membuktikan bahwa memang Mbak Tasya ini berselingkuh? Bisa. Saya merasakan ini kamu datang sama siapa? Maksudnya sendiri-sendiri datangnya kan? Iya, Datang sendiri-sendiri ke sini. iya. Iya. Kan saya baru datang. Saya mencium Kenapa, Roy? apakah ada orang lain di luar sana yang antar ya? Siapa tuh? Antar siapa? Kamu diantar cewek, Mas. Siapa tuh? Enggak. Stop. Ini giliran saya untuk berbicara tenangnya. Jadi saya ngelihat tulisan ini. Sepertinya Tasya diantar oleh seseorang kan? Hah? Mbak Tasya datang sama siapa? Jujur. Kamu datang sama siapa sini? Aku naik. Datang sama siapa, Mbak? Aku naik. Lebih baik kamu jujur sekarang loh. Hah? Sama siapanya itu yang jadi pertanyaan saya. Nah di luar nih tim FD, saya pengen banget ngecek yang nganterin Tasya, seorang laki-laki. Apakah ada di luar sana? Diantar laki-laki. Iya. Oh, dia diantar laki-laki? Mas, kamu jangan percaya dulu, Mas. Kamu jangan ada di percaya luar, Roy. dulu. Ini keluar, ayo. Kamu apa-apaan? Kamu jangan percaya omongan, Roy. Ikut. Mas. Saya pengen tahu. Roy. Sinta. Roy itu bohong. Ayo. Aku tuh datang naik, Mas, Jangan ke tadi kayak sini. gitu, Ayo, bahaya. ayo. Kalau misalnya jatuh nanti gimana? Ayo. Aku naik, Mas. Aku naik. Aku nggak diantar sama siapa-siapa. Mas Aldo. Mas, Ayo. ngapain? Mana Ada orangnya? siapa-siapa? Siapa? Nggak ada siapa-siapa. Hah? Mana orangnya? Kamu selingkuhannya ya? Hah? Kamu Enggak, dia selingkuhan? kerja di sini, bukan. Dia kerja di sini. Bukan. Enggak ada. Kamu ya? Hah? Dia security di sini. Mana orang tunjukin? Yang nganter dia ada, Pak. Bukan. Enggak ada. Nggak ada. nggak tahu, nggak ada Aku tuh siapa-siapa. kesini naik, nggak dengan siapa-siapa. Saya udah kepercaya sama kamu. Hah? Kamu Dia naik percaya taksi sama aku, online Mas? katanya. Siapa nih? Mana orangnya? Nggak ada, nggak ada siapa-siapa. Siapa, Man? Siapa nih? Siapa ini? Ini siapa nih? Hah? Oh, ini selingkuhannya? Hah? Security, Pak, tolong jagain, tolong pegang ini. Oh, ternyata Sebentar. dia selingkuhannya ya? Iya. Iya. Ini siapa? Ini siapa? Mbak Tasya ini siapa? Temen Hah? aku. Teman. Temennya apa-apaan? Ini temen. Ini suaminya Tasya. Suaminya dia. Kamu tahu nggak ini suaminya dia? Hah? Kamu nggak tahu ini suaminya ini? Lu! Lu ngubah orang! Lu udah ngancurin rumah tangga gua, ha? Ajar lu ya! Berarti selama ini lu diam-diam pacaran sama istri gua ya? Hah? Mau pergi. Nanti pergi. Nanti aku jelasin. Pergi sana. Sabar, tahan dulu. Awas lu!
Gua kejar. Kejar, tahan. Bangsa Otak. Kasihan banget. Memang benar kan? Mbak Tasya sini, tolong jelasin sebentar. Tolong jelasin ke kita sebentar. Ya, jangan ketakutan. Ini harus dijelasin. Itu tadi siapa? Temennya yang nganter kamu? Jujur. Yang nganter Mbak Tasya? Yang selama ini jadi teman dekat kamu? Iya. Jujur. Pacarnya kan? Hah? Kamu nuduh saya selingkuh, dan kamu yang selingkuh. Kurang ajar kamu ya selama ini. Saya selama ini cari nafkah, kamu di belakangnya seperti itu. Saya sudah nyiapin semuanya buat anak-anak kamu. Hah? Tapi apa perasaan kamu sekarang? Seenaknya kamu nuduh saya selingkuh. Karena kamu yang... Ya udah. Aku minta maaf, Mas. Aku cuma butuh perhatian dari kamu aja, Dah. Mas. Saya nggak butuh sandiwara kamu. Dah. Maaf. Udah. Mas Bayu, aku masih sayang Mas sama dia, Mas. Aku cuma ingin dia berubah. Dia perhatian lagi sama aku, Mas. Sekarang yang udah terjadi udah. Ya. Jadi selama ini Mbak Tasya ada orang lain. Kenapa aku merasa kesepian, Mas? Tapi salah loh. Perempuan berteman dengan laki-laki, apalagi jadi teman curhat, mau teman apapun, alasan apapun itu nggak benar. Oke, ambil nafas dulu, tenang. Kita harus balik lagi ke sana Iya, ya. Kita aja ngomong baik-baik ya, Mbak Tasya. Emang perlu waktu buat suaminya. Biar dia tenang dulu. Itu karena laki-laki masih harga dirinya merasa terinjak-injak banget. Iyalah. Iya. Sini. Aduh, Mbak Tasya tenangin diri dulu ya. Perlu minum mungkin. Mas Doni tolong siapin minum. Kasih minum ke Mbak Tasya aja. Kasih minum. Kalau ada. Itu apapun alasannya ya Mbak, walaupun selama ini nggak ada perhatian dari suami, bukan berarti. Mencari teman curhat. Iya. Karena dicuekin suami minta perhatian dari Oke, suami. ini sebagai salah perempuan, ngelihat masalah ini gimana Mbak Sinta? Saya sebagai perempuan sih ikut malu ya. Karena gini, laki-laki itu egonya kan tinggi. Apalagi laki-laki itu kan memang ditakdirkan sebagai pemimpin. Sudah seperti ini, sulitlah kayaknya untuk memaafkan istrinya, kecuali dia mempunyai hati yang lebih ya, yang karena ini harga dirinya diinjek-injek banget gitu loh suami. Kalau udah seperti ini apa harus dilakukan? Sebelumnya saya juga minta Minta maaf maaf, ya. harus. Mbak Tasya, saya minta maaf karena saya tipikalnya memang to the point person. Ini sekarang saya mau nanya, ke depannya mau gimana deh? Udah, itu aja pertanyaan saya. Inginnya gimana? Inginnya gimana, Mas? Itu seperti apa? Kalau si suami kan saya rasa sudah sulit sekali. Udah Tolong nggak saya, mau. Roy, biar rumah tangga saya utuh lagi. Utuh atau tidak utuh semua tergantung dari kamu lagi, Tasya, Mbak Tasya. Harus minta maaf sama suami. Iya, harus minta maaf sama suami. Kalian percaya nggak sama aku? Untuk ngebangun rumah tangga dia lagi utuh, lagi tuh sulit. Rumahnya tuh kayak udah hancur gitu, WC-nya hancur, living room-nya hancur, semuanya hancur. Kayak susah banget, butuh waktu untuk bangun lagi rumah. Ya udah, ini mudah-mudahan jadi pelajaran ya. Mbak Tasya perlu waktu untuk bisa akhirnya bisa dimaafkan. Iya. Dan harapan kami sih ini kan bulan baik ya. Jangan lupa untuk berdoa, mudah-mudahan di bulan baik ini suami Mbak Tasya juga terbuka hatinya, bisa diberikan kekuatan untuk
bisa akhirnya menerima kembali dan memaafkan Mbak Tasya. Untuk kembali ke normal, ini semua tergantung Mbak Tasya. Iya, Wallahu alam ya. Oke, baik ya. Dengan ini kasus ini saya tutup dan saya berharap kehidupan Mbak Tasya lebih baik dan jangan diulangi lagi. Ya. Dan terus berbuat baik. Baik, Mbak Tasya, selamat malam. Anda boleh menyerah studio. Makasih Roy. Terima kasih. Mbak, Mas Bayu. Selamat malam. Kesetiaan adalah hal yang jika kita jaga akan menimbulkan banyak kebahagiaan dalam kehidupan. Sementara jika tidak kita jaga, itu akan berbanding terbalik pada kehidupan Anda. Lita dan Tasya, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Lita tadi curiga terhadap pacarnya selingkuh dengan ibunya yang ternyata sebenarnya sang ibu bikin perjanjian dengan sang pacar karena dia sudah punya orang lain yang akan dijodohkan oleh Lita. Sementara Tasya curiga suaminya selingkuh karena perubahan sikap, tapi justru terungkap fakta malam hari ini Tasya lah yang punya selingkuhan di luar sana. Gimana Roy, tanggapan kamu? Yang paling mengerikan adalah Tasya. Karena dia bermain playing victim sampai benar-benar orang bisa tertarik dan menaruh simpati pada beliau. Iya. Kalau dia cerita ternyata lakinya gini-gini. Padahal sebenarnya dia sendiri yang melakukan perselingkuhan. Gitu. Dia kayak memutarbalikkan fakta Iya. gitu. Semuanya seolah-olah dia jadi korban. Padahal Dan dialah pemainnya. Padahal tanggapan dia kamu gimana Mbak? Mengenai Lita dan Tasya. Kalau Lita itu ibunya saking sayangnya sama anaknya, tapi malah menghancurkan kebahagiaan anaknya. Iya. Salah sih. Dari dua partisipan kita, kamu lebih simpatik yang mana? Lebih simpatik ke Lita sih gitu. Kalau Tasya sih, saya sebagai perempuan aja malu. Malu ya? Iya. Aduh, mudah-mudahan jadi pelajaran ya bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Mbak Sinta Bahir, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses dan bahagia selalu. Terima kasih. Roy Thank you. Kiyoshi, terima kasih penjelasan-pencerahan Terima malam kasih. hari ini untuk kita semua. Terima kasih Mbak Sinta Bahir. Pemirsa, jangan pernah memutarbalikkan fakta demi menutupi kesalahan sendiri. Lebih baik kita akui dan meminta maaf agar kehidupan kita ke depannya justru jauh lebih baik. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, hanya Menembus Mata Batin.